Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di dalam video presentasi kelompok kami yang berjudul Sosial Media Marketing. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Suci Aulia, NIM 230201142. Sebelum kita masuk ke dalam materi, coba bayangkan, berapa kali dalam sehari kita membuka sosial media? Mulai dari scroll Instagram, nonton TikTok, baca Twitter, atau bahkan belanja di TikTok Shop. Di era digital saat ini, sosial media tidak hanya untuk hiburan, tetapi juga sarana pemasaran yang sangat efektif. Banyak bisnis dari skala kecil hingga besar kini mengandalkan sosial media marketing untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Semoga setelah presentasi ini, teman-teman bisa lebih paham bagaimana cara memanfaatkan sosial media untuk bisnis. Sekarang kita mulai dengan pengertian sosial media marketing. Nah, yang pertama itu ada sosial media. Sosial media adalah platform digital yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan membangun komunitas. Menurut Effendi, tahun 2019, sosial media adalah media yang berbasis internet yang memungkinkan penggunanya untuk berbagi jenis konten, mulai dari teks, gambar, video, hingga suara. Nah, contoh sosial media yang paling sering kita pakai sehari-hari ada beberapa, yaitu Instagram, tempat untuk upload foto dan video pendek. Bisa dipakai untuk pamer momen, jualan, atau promosi bisnis. Yang kedua ada TikTok, sosmed yang lagi booming. Isinya video kreatif yang sering viral, mulai dari tips and tricks sampai jualan online. Yang ketiga ada Facebook, dulu tempat buat ketemu teman lama, sekarang lebih banyak dipakai untuk komunitas dan bisnis. Yang keempat ada Twitter, atau yang sekarang kita sebut X. Cocok untuk update berita cepat dan lihat trending topik. Banyak juga yang pakai untuk promosi dan branding. Yang kelima ada LinkedIn, sosmed yang profesional, biasanya dipakai untuk cari kerja, networking dengan orang-orang di dunia kerja, atau bangun personal branding. Jadi sosial media itu bukan hanya buat hiburan aja, tetapi juga bisa buat alat komunikasi, sumber informasi, bahkan tempat cari cuan. Nah, kalau tadi kita sudah membahas sosial media, sekarang kita masuk ke sosial media marketing atau pemasaran lewat sosial media. Menurut Kotler dan Keller tahun 2012, sosial media marketing itu adalah strategi pemasaran di mana bisnis membangun hubungan dengan pelanggan lewat platform digital. Sedangkan menurut Tutan dan Solomon tahun 2018, sosial media marketing mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kampanye digital agar bisnis bisa berkembang lebih baik. Simpelnya, sosial media marketing itu cara sebuah brand atau bisnis mempromosikan produk atau jasanya lewat Instagram, TikTok, Facebook, atau platform lainnya. Kenapa ini penting? Karena sekarang banyak orang yang lebih menghabiskan waktu di sosial media dibandingkan nonton TV atau baca koran. Kalau bisnis ingin dikenal lebih luas, sosial media adalah tempat terbaik untuk promosi. Perkenalkan, saya Cynthia Salvaputri dan di sini saya akan membahas tentang materi selanjutnya, yaitu manfaat sosial media marketing. Jadi ada banyak manfaat yang bisa didapatkan dari sosial media marketing. Di antaranya yang pertama yaitu meningkatkan brand awareness atau kesadaran merek. Brand awareness adalah tingkat pengenalan masyarakat terhadap suatu merek. Semakin banyak orang yang mengenal merek kita, maka semakin besar kemungkinan mereka membeli produk kita. Contohnya, jika misalnya kita punya usaha jualan baju. Nah, tanpa sosial media hanya orang sekitar yang tahu. Tapi dengan sosial media, ribuan hingga jutaan orang bisa melihat produk kita hanya dalam sehari. Yang kedua, menargetkan pelanggan yang tepat. Menargetkan pelanggan berarti memastikan iklan atau promosi kita sampai kepada orang yang memang membutuhkan produk tersebut. Misalnya, kita jual skincare, kita bisa pasang iklan yang hanya muncul untuk perempuan yang usianya 18-30 tahun yang memang tertarik dengan kecantikan. Nah, dengan begitu, promosi kita jadi lebih efektif dan tidak sia-sia. Yang ketiga, ada interaksi langsung dengan pelanggan. Sosial media memungkinkan komunikasi dua arah antara bisnis dan pelanggan. Mereka bisa bertanya melalui komentar, DM, atau pesan langsung, atau live chat, dan kita juga bisa langsung membalasnya. Ini bisa membantu meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap merek kita. Nah, yang terakhir itu ada hemat biaya. Dibandingkan dengan kita iklan di TV, radio, atau billboard, promosi lewat sosial media itu jauh lebih murah. Bahkan jika kontennya menarik, bisa viral secara organik tanpa kita perlu bayar iklan, dengan strategi yang tepat, kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal dengan biaya yang lebih rendah.
Nah, jadi sosial media marketing itu memberikan banyak manfaat bagi bisnis, mulai dari meningkatkan brand awareness, menargetkan pelanggan yang tepat, membangun interaksi langsung dengan pelanggan, hingga menghemat biaya promosi. Nah, dengan strategi yang tepat, sosial media bisa menjadi alat yang sangat efektif untuk mengembangkan bisnis. Itulah pembahasan tentang manfaat sosial media marketing. Semoga materi ini bisa menambah wawasan kita semua. Sekian materi dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Putri Azura Al-Nadia dengan NIM 230201066. Di sini saya akan melanjutkan tentang jenis-jenis sosial media untuk marketing. Yang pertama ada media berbagi konten, contohnya YouTube, TikTok, dan Instagram Reels. Nah, platform ini cocok buat pemasaran yang berbasis visual, entah itu video pendek, foto, atau konten kreatif lainnya. Ini juga cocok buat bisnis yang butuh tampilan visual menarik, kayak fashion, kuliner, atau produk kecantikan. Nah, platform ini itu penting karena bisa menjangkau audiens yang lebih luas. Format video gampang diingat dan cocok buat konten storytelling dan kampanye viral. Yang kedua, ada media sosial berbasis jaringan, contohnya Facebook dan LinkedIn. Nah, platform ini lebih fokus ke networking dan komunitas. Kelebihannya itu bisa membangun komunitas dan loyalitas pelanggan. Dan ada fitur grup dan forum yang bisa menjadi tempat diskusi. Dan LinkedIn ini sangat efektif buat branding profesional dan cari koneksi bisnis. Yang ketiga, ada microblog, contohnya Twitter dan Threads. Nah, platform ini cocok buat komunikasi cepat dan promosi singkat, dan biasanya dipakai buat update berita, tren terbaru, atau sekedar ngobrol langsung sama audiens. Platform ini itu cocok buat promosi berbasis tren dan topik yang lagi viral, dan ada fitur hashtag yang bisa membantu meningkatkan visibilitas. Dan yang terakhir ada forum dan komunitas, contohnya Reddit, Kaskus, dan Quora. Nah, platform ini itu lebih ke diskusi dan berbagi informasi. Biasanya orang-orang di sini itu lebih suka konten yang berbobot dan informatif. Jadi kalau kita kasih jawaban yang relevan, itu bisa bantu meningkatkan kredibilitas brand. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada strategi efektif dalam sosial media marketing. Menggunakan sosial media sebagai alat pemasaran bukan hanya tentang memposting konten, tetapi juga memahami cara menarik perhatian audiens dan mengubah mereka menjadi pelanggan setia. Berikut adalah beberapa strategi yang terbukti efektif. Nah, yang pertama itu ada membuat konten yang menarik dengan menggunakan konsep konten storytelling dan desain visual yang menarik dan video pendek agar lebih menarik perhatian. Yang kedua ada berkolaborasi dengan influencer. Influencer membantu menjangkau lebih banyak audiens dan meningkatkan kepercayaan terhadap brand. Yang ketiga ada menggunakan iklan berbayar. Nah, menggunakan fitur iklan berbayar seperti promosi di TikTok, menggunakan fitur iklan di Instagram dan Facebook, membantu bisnis bisa menargetkan pelanggan yang lebih spesifik. Nah, yang keempat ada menganalisis performa kampanye, menggunakan Google Analytics, Meta Business Suite, dan tools lainnya untuk mengevaluasi efektivitas strategi pemasaran. Nah, jadi sosial media marketing yang sukses membutuhkan kombinasi dari konten menarik, kerjasama dengan influencer, strategi iklan yang tepat, dan analisis data. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, bisnis bisa meningkatkan penjualan secara signifikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaid dengan NIM 2302036. Dan di sini saya akan membahas tentang studi kasus. Studi kasus yang kami ambil itu dari TikTok Shop dan brand lokal. Jadi TikTok Shop itu berkembang pesat sebagai platform e-commerce di Indonesia. Fitur live shopping memungkinkan pembeli melihat review produk secara real time. Banyak brand lokal mulai memanfaatkan TikTok Shop untuk meningkatkan penjualan. Namun, produk impor dengan harga lebih murah menjadi tantangan bagi UMKM. Apa saja masalahnya? Yang pertama adalah persaingan dengan produk impor. Yang kedua, kurangnya brand awareness atau kesadaran merek. Dan yang ketiga, kurangnya strategi pemasaran yang optimal. Jadi, apa saja solusi untuk studi kasus yang kami ambil? Menurut jurnal Nufus dan Handayani, solusi yang diberikan oleh mereka yang pertama live shopping di TikTok.
live shopping di TikTok, atau menjual produk melalui siaran langsung untuk meningkatkan interaksi dan kepercayaan pelanggan. Yang kedua, kolaborasi dengan influencer lokal. Memanfaatkan influencer untuk memperluas jangkauan pasar dan membangun kepercayaan. Yang ketiga, peningkatan kualitas konten digital. Menggunakan video storytelling yang menarik agar lebih banyak calon pembeli tertarik. Dan solusi yang kami berikan adalah yang pertama, optimasi SEO sosial media. Menggunakan kata kunci dan hashtag seperti hashtag tiktokshop.id atau hashtag promo UMKM agar produk lebih mudah ditemukan. Yang kedua, menggunakan iklan berbayar atau TikTok Ads. Menargetkan pelanggan berdasarkan usia, lokasi, dan minat agar promosi lebih efektif. Yang ketiga, membangun komunitas pelanggan. Membuat grup di WhatsApp atau Telegram untuk menawarkan promo khusus dan menjaga loyalitas pelanggan. Berikut adalah kesimpulan dari materi kelompok kami. Sosial media marketing adalah strategi pemasaran yang sangat efektif di era digital. Platform sosial media memiliki keunggulan masing-masing yang harus dimanfaatkan sesuai dengan target pasar. Strategi yang tepat, seperti penggunaan influencer dan analisis data, dapat meningkatkan efektivitas pemasaran. Studi kasus TikTok Shop menunjukkan bahwa UMKM bisa bersaing dengan produk impor jika menerapkan strategi sosial media marketing yang baik. Oke, sekian, terima kasih.